Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kami ucapkan kepada Ibu Fitri selaku dosen pengampu mata kuliah perpindahan panas dan juga teman-teman yang menyaksikan video presentasi dari kelompok kami. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai unit operasi distilasi. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Risa Dwi Rahmawati, dengan nomor induk mahasiswa 20191040401025. Yang kedua ada Ataya Faras, dengan nomor induk mahasiswa 20191040401053. Dan yang ketiga ada Nurus Safira Kolbi, dengan nomor induk mahasiswa 20191040401089, dan yang terakhir ada Sekar Yasmin Azahra dengan nomor induk mahasiswa 20191040401117. Untuk pembahasan dari kelompok kami akan membahas 4 poin. Yang pertama ada prinsip kerja alat, yang kedua ada perpindahan panas, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi, dan yang keempat ada cara meningkatkan perpindahan panas. Untuk pembahasan nomor 1 akan saya alihkan kepada teman saya. Baik, untuk yang pertama yaitu merupakan prinsip kerja alat. Peralatan destilasi. Peralatan destilasi yang sederhana terdiri atas yang pertama penguap, bisa terdiri dari alat penguap labu, pipa, atau lapisan tipis. Yang kedua pipa uap, yang ketiga kondensor, yang keempat pendingin, dan yang terakhir penampung. Biasanya tangki penampung. Proses distilasi. Penguapan komponen yang mudah menguap dari campuran dalam alat penguapan. Yang kedua, pengeluaran uap yang terbentuk melalui sebuah pipa yang lebar dan kosong, tanpa perpindahan panas dan juga perpindahan massa, yang sengaja atau dipaksakan yang dapat menyebabkan kondensat mengalir kembali ke alat penguap. Yang ketiga, kondensasi uap dalam sebuah kondensor. Selanjutnya yaitu pendinginan dari destilat panas dalam sebuah alat pendingin. Dan yang terakhir, ditampung dalam wadah penampung. Next. Selanjutnya yaitu alat-alat penguap dan tambahan lainnya dapat dioperasikan secara yang pertama yaitu operasi tak kontinu, dan yang kedua yaitu operasi kontinu. Operasi tak kontinu yaitu cairan yang dimasukkan akan tetap berada di dalam alat penguap hingga pemisahan yang diinginkan tercapai. Dalam hal ini, kondisi penguapan terus berubah karena volume cairan dan luas permukaan pemanas yang efektif akan semakin kecil. Yang kedua yaitu operasi kontinu. Operasi kontinu yaitu cairan diumpankan ke dalam alat secara kontinu atau terus-menerus dalam jumlah tertentu. Jumlah ini sama dengan jumlah yang dikeluarkan dalam bentuk uap atau cairan yang tidak teruapkan. Poin pembahasan selanjutnya yaitu perpindahan panas. Next. Pada prinsipnya, perpindahan destilasi merupakan cara untuk mendapatkan zat bersih melalui penyembingan dari zat kotor. Pada proses destilasi sendiri terdapat padanya perpindahan panas, penguapan, dan pengembunan. Perpindahan panas terjadi dari sumber panas menuju zat kotor. Jika zat kotor terus-menerus dipanaskan, maka akan terjadi proses penguapan. Uap ini jika bersentuhan dengan permukaan yang dingin, maka akan terjadi proses kondensasi pada permukaan dingin tersebut. Pada proses destilasi yang diambil hanyalah air kondensatnya. Nah, dasar proses destilasi adalah kesetimbangan senyawa volatil antara fase cair dan fase uap. Apabila zat non-volatil dilarutkan ke dalam suatu zat cair, maka tekanan uap zat cair tersebut akan turun. Pada larutan yang mengandung dua komponen volatil,
yang dapat tercampur sempurna, maka tekanan uap masing-masing komponen akan turun. Next. Nah, pada destilasi sederhana, perpindahan panas yang terjadi itu adalah konveksi, di mana konveksi sendiri adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan partikel. Konveksi terjadi pada zat yang berbentuk gas dan cair. Pada alat destilasi, perpindahan panas terjadi pada proses penguapan panas zat, di mana gerak serempak fluida menambah perpindahan panas. Next. Selanjutnya yaitu perpindahan panas pada destilasi membran. Perpindahan panas pada destilasi membran itu terbagi menjadi 3 bagian yang akan dijelaskan pada slide selanjutnya. Berikut gambar proses perpindahan panas pada destilasi membran. Nah, pada destilasi membran, perpindahan panas itu terjadi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama perpindahan panas konveksi pada lapisan batas dan panas yang dipindahkan karena perpindahan massa yang melintasi lapisan batas termal. Yang kedua kombinasi perpindahan panas konduksi melalui membran dan perpindahan panas karena migrasi uap air melalui pori-pori membran. Yang ketiga yaitu perpindahan panas konveksi pada lapisan batas permeat termal dan perpindahan panas akibat perpindahan massa melintasi lapisan batas permeat termal. Next. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Prinsip distilasi. Distilasi adalah suatu proses di mana campuran 2 atau lebih zat dalam fase uap atau cair dipisahkan menjadi fraksi yang komponen kemurniannya diinginkan melalui pemanasan dan pendinginan. Ciri fisik yang dimanfaatkan dalam distilasi adalah kenyataan bahwa uap campuran yang mendidih lebih kaya akan komponen-komponen dengan titik didih yang lebih rendah. Seperti yang disebutkan, pemisahan komponen dari campuran melalui destilasi tergantung pada perbedaan titik didih masing-masing komponen dan bergantung pada karakteristik tekanan uap campuran air cair. Next. Berikut adalah faktor yang mempengaruhi perpindahan panas. Yang pertama yaitu titik didih. Pemisahan komponen dari campuran liquid melalui destilasi bergantung pada perbedaan titik didih masing-masing komponen. Hal ini juga bergantung pada konsentrasi yang ada karena campuran liquid akan memiliki karakteristik titik didih yang berbeda. Kemudian yang kedua yaitu tekanan uap campuran liquid. Tekanan uap suatu liquid pada temperatur tertentu adalah tekanan keseimbangan yang dikeluarkan oleh molekul-molekul yang keluar dan masuk pada permukaan liquid. Tekanan uap suatu cairan bergantung pada suhunya. Next. Kemudian ada faktor yang memengaruhi operasi kolom distilasi. Yang pertama yaitu ada kondisi umpan. Keadaan umpan dan komposisi umpan mempengaruhi jalur operasi dan oleh karena itu terdapat jumlah tahapan yang diperlukan untuk pemisahan. Selama operasi, jika penyimpangan dari spesifikasi desain berlebihan, maka kolom mungkin tidak lagi dapat menangani tugas pemisahan. Berikut terdapat 4 macam aliran proses destilasi. Yang pertama yaitu aliran umpan atau feed, yaitu aliran yang masuk kolom distilasi. Yang kedua yaitu aliran produk. Yang ketiga adalah aliran internal, yaitu aliran fluida yang terjadi di dalam kolom distilasi. Yang keempat yaitu aliran reflux, itu sebagian produk atas atau distilat dikembalikan ke kolom distilasi melalui puncak kolom. Yang kedua yaitu ada kondisi reflux. Reflux adalah cairan yang terkondensasi dari uap yang naik kembali ke kolom atau menara distilasi. Ketika rasio reflux meningkat, semakin banyak cairan yang kaya akan komponen lebih mudah menguap didaur ulang kembali ke kolom. Next. Yang ketiga yaitu ada kondisi aliran uap. Kondisi aliran uap yang buruk dapat menyebabkan foaming atau berbusa, entrainment, whipping atau dumping, dan flooding atau kebanjiran. Yang keempat yaitu diameter kolom. Jika diameter kolom tidak diukur dengan benar, kolom tidak akan bekerja dengan baik. Tidak hanya masalah operasional yang akan terjadi, namun pemisahan tugas yang diinginkan mungkin tidak tercapai. Next.
Baik, poin yang keempat yaitu cara meningkatkan perpindahan panas. Cara meningkatkan perpindahan panas dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu menaikkan titik didih. Kenaikan titik didih bergantung pada tekanan. Apabila tekanan di sekelilingnya menurun, maka titik didih juga akan menurun. Dengan menaikkan titik didih dan tekanan, perpindahan kalor yang terjadi akan meningkat. Yang kedua ada luas bidang pemanasan. Luas bidang pemanasan yang efektif dibutuhkan untuk meningkatkan perpindahan panas. Bidang pemanas juga dipengaruhi oleh tebal lapisan campuran, tekanan hidrostatik, kenaikan titik didih, dan vikositas campuran. Yang ketiga ada menjaga kualitas alat. Untuk menjaga kestabilan panas pada distilasi, alat yang digunakan juga harus stabil dan tidak rusak. Selanjutnya, ini merupakan sedikit kata motivasi dari kelompok kami. Terima kasih. Itu saja penjelasan mengenai unit operasi distilasi dari kelompok kami. Untuk pertanyaan, kami akan buka melalui media Zoom.